Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ananda semua. Gimana kabarnya kalian hari ini? Memasuki pekan kedua atau di tanggal 1 April 2020, 2 minggu pasca masa karantina dari penyebaran virus corona. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pandemik virus corona ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baik Ananda semua, minggu lalu kita sudah masuk ke materi hukum-hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Kali ini kita akan masuk ke hukum dasar kimia yang berikutnya, yaitu tentang hukum kelipatan berganda atau yang disebut sebagai hukum Dalton. Nah, hukum Dalton ini atau hukum kelipatan berganda berkaitan dengan senyawa-senyawa yang terbentuk dari unsur yang sama. Misal CO dan CO2, kedua senyawa ini terbentuk dari unsur C dan unsur O. Nah, Dalton menyatakan bahwa jika massa salah satu unsur itu sama, jika massa salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut sama, maka perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa tersebut adalah berbanding bulat dan sederhana. Contoh, misalkan dalam senyawa belerang dan oksigen bisa membentuk dua jenis senyawa. Jadi untuk kadar belerang pada senyawa yang pertama dan kedua berturut-turut adalah 50 dan 40%. Tuliskan rumus kimia dari kedua senyawa tersebut. Nah, jadi cara mengerjakannya atau cara menentukan rumus kimianya, kita buat tabel terlebih dahulu untuk memudahkannya. Tabel ini berisikan tentang komposisi dari masing-masing unsur tersebut dalam kedua senyawa. Jadi ada senyawa 1, ada senyawa 2. Nah, di sini disebutkan bahwa kadar belerang dalam senyawa 1, jadi massa S-nya atau kadar belerangnya di senyawa 1 adalah 50%, sedangkan kadar belerang di senyawa 2 itu 40%. Jadi massa oksigennya untuk di senyawa 1 itu adalah sisanya. Karena massa belerang adalah 50%, berarti massa oksigennya juga 50%. Dan di senyawa 2 massa oksigennya adalah 60%. Kemudian kita tentukan perbandingan massa belerang dan oksigen dalam kedua senyawa tersebut. Yang pertama, karena komposisinya 50% banding 50%, maka perbandingannya adalah 1:1. Kemudian yang kedua, itu kan perbandingannya 40:60, atau kalau kita sederhanakan menjadi 2:3. Nah, karena tadi hukum Dalton itu menyebutkan bahwa jika massa salah satu unsur dalam kedua tersebut sama, ini kan massa salah satu unsur di keduanya belum sama. Jadi kita buat sama dulu. Yang kita buat sama di sini adalah perbandingan dari unsur S-nya. Di sini S-nya 1:2. Maka biar sama itu untuk yang senyawa 1 perbandingannya kita kalikan 2, jadi nilainya menjadi 2:3. Sedangkan untuk yang senyawa 2 perbandingannya kita kalikan 1, jadi nilainya adalah 2:3. Nah, tadi kan Dalton menyebutkan massa salah satu unsur sama. Jadi ini massa S-nya sudah kita buat sama, maka perbandingan unsur satu lagi dalam kedua senyawa tersebut berbanding bulat dan sederhana. Jadi perbandingan massa O-nya adalah 2:3.
atau penjelasannya dari perhitungan di atas. Jika massa S pada senyawa 1 dan senyawa 2 itu sama, maka perbandingan massa O tersebut pada senyawa 1 dan 2 adalah 2:3. Jadi perbandingan massa oksigennya di senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 2:3 ya. Nah, ini memiliki nilai yang bulat dan sederhana. Dengan demikian, rumus kimia dari kedua senyawa tersebut untuk senyawa yang pertama itu rumusnya adalah SO2 karena oksigen perbandingannya atau jumlahnya ada 2. Sedangkan untuk senyawa yang kedua perbandingannya adalah 3. Jadi rumus kimianya SO3. Nah, ini contoh yang pertama dari hukum Dalton. Kita akan coba contoh yang kedua. Contohnya misalkan fosforus dan oksigen membentuk dua macam senyawa. Dalam 55 gram senyawa yang pertama itu terdapat 31 gram fosforus, sedangkan dalam senyawa yang kedua itu dalam 71 gram senyawa 2 terdapat 40 gram oksigen. Nah, pertanyaannya, tunjukkan bahwa kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton atau tidak. Yang kedua, jika dalam satu molekul setiap senyawa tersebut mengandung 2 atom fosfor, maka bagaimana rumus kedua senyawa tersebut? Nah, langkahnya masih sama. Kita buat tabel komposisi terlebih dahulu agar lebih mudah untuk dalam pengerjaannya. Jadi kita buat tabel komposisinya, itu ada senyawa 1, senyawa 2, ada massa fosfor dan massa oksigennya. Nah, di soal disebutkan bahwa dalam 55 gram senyawa 1, fosfornya ada 31. Jadi massa fosfornya adalah 31 gram. Sedangkan dalam 71 gram senyawa yang kedua, oksigennya ada 40 gram. Ya, jadi oksigennya ada 40 gram. Nah, karena di senyawa 1 massa fosfornya 31 dan massa senyawanya adalah 55, maka massa oksigen itu sisanya yaitu 24 gram. Sedangkan di senyawa 2 itu massanya 71 gram, oksigennya ada 40, maka massa P-nya pun sisanya adalah 31 gram. Nah, kemudian kita buat perbandingan massa P dengan massa oksigennya. Jadi kalau kita bandingkan untuk senyawa 1, perbandingan P dengan O-nya adalah 31:24. Sedangkan untuk yang senyawa 2 adalah 31:40. Nah, dalam senyawa ini ternyata perbandingan massanya itu sudah sama, yaitu sama-sama 31 ya. Perbandingan salah satu unsurnya atau unsur P-nya itu sama-sama 31. Jadi hukum Dalton itu kan menyebutkan jika salah satu perbandingan massa unsur dari kedua senyawa tersebut itu adalah sama, maka perbandingan unsur yang lain itu adalah berbanding bulat dan sederhana. Coba kita buktikan. Kita tentukan perbandingan massa dari oksigen untuk senyawa 1 dan senyawa 2. Itu perbandingannya adalah 24:40. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 3:5. Nah, menurut kalian kira-kira sesuai enggak? Ini sesuai tidak dengan hukum Dalton? Ya. Nah, ternyata berdasarkan perhitungan di atas, kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton.
Kenapa? Karena perbandingan massa unsur P pada kedua senyawa tersebut itu sama, yaitu sama-sama 31. Sedangkan perbandingan massa unsur O itu berbanding bulat dan sederhana, yaitu nilainya adalah 3/5. Jadi kedua senyawa ini memenuhi hukum Dalton. Nah, jika satu molekul dari setiap senyawa tersebut mengandung 2 atom fosfor, kira-kira gimana rumus kimianya? Jadi kalau satu molekulnya itu punya 2 atom P, maka rumus kimia molekul kedua senyawa tersebut untuk senyawa 1, ya karena di sini P-nya 2, berarti rumus kimianya adalah P untuk senyawa 1 P2O3, karena oksigennya yang untuk senyawa 1 perbandingannya nilainya 3. Sedangkan untuk senyawa yang kedua itu adalah P2O5. Ya, jadi fosfornya itu atomnya ada 2, sedangkan oksigennya perbandingannya adalah 5. Jadi senyawa 1 P2O3, senyawa 2 P2O5. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Kita akan coba contoh yang terakhir yang lebih kompleks. Misalkan unsur nitrogen dan oksigen bisa membentuk 4 senyawa. Jadi ada 4 macam senyawa dengan komposisi sebagai berikut. Jadi kalau nitrogen dan oksigen itu direaksikan bisa membentuk senyawa A, senyawa B, senyawa C, dan senyawa D dengan komposisi massa seperti ini. Nah, yang pertama pertanyaannya, tunjukkan bahwa kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton. Kira-kira keempat senyawa ini memenuhi hukum Dalton atau tidak? Yang kedua, jika satu molekul dari senyawa tersebut mengandung 2 atom nitrogen, ini maksudnya adalah nitrogen. Nah, bagaimana rumus kedua senyawa tersebut? Ya, oke, cara mengerjakannya karena di sini sudah dibuat tabel komposisinya, maka kita bisa langsung membandingkan massa N dan massa O dalam kedua senyawa tersebut dalam setiap senyawanya. Jadi bisa kita langsung bandingin aja. Nah, karena kan dalam hukum Dalton itu perbandingan massa salah satu unsurnya itu nilainya sama. Jadi gimana caranya kita buat keempat senyawa ini perbandingan N-nya itu nilainya sama. Jadi kalau mau sama, kita buat semuanya itu adalah nilainya 14. Nah, jadi untuk yang pertama, gimana caranya nilainya 14? Maka di sini dikalikan dengan dikalikan dengan 4. Jadi untuk yang senyawa A dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 14 banding 8. Kalau senyawa B, biar N-nya nilainya 14 juga, maka di sini dikalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 14 banding 16. Yang ketiga, karena di sini udah 14, berarti kita buat nilainya tetap atau kita kalikan 1. Jadi hasilnya adalah 14 banding 24. Sedangkan yang ini 28. Biar nilainya sama dengan 14, maka untuk senyawa yang keempat ini kita bagi dengan 2. Jadi kalau dibagi 2, nanti hasilnya adalah 14 banding 32. Nah, dari sini perbandingan N-nya nilainya sudah sama, yaitu sama-sama 14. Nah, kira-kira perbandingan oksigennya berapa? Dengan perhitungan tadi, maka perbandingan massa oksigen dalam senyawa A banding B banding C banding D. Jadi massa oksigennya untuk senyawa A, B,
C dan D itu perbandingannya adalah 8 banding 16 banding 24 banding 32. Nah, ini kalau kita sederhanakan semuanya kita bagi 8. Jadi ini semuanya kita bagi 8, maka nilainya menjadi 1 banding 2 banding 3 banding 4. Nah, kira-kira menurut kalian sesuai nggak dengan hukum Dalton? Ya, yang pasti sesuai. Kenapa? Karena N-nya udah sama dan perbandingan oksigennya itu berbanding 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi berbanding bulat dan sederhana. Kemudian kalau rumus kimia keempat senyawanya tersebut gimana? Karena kan tadi setiap senyawa itu punya 2 atom nitrogen. Jadi N-nya semuanya ada 2. Sedangkan atom oksigennya perbandingannya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa menuliskan rumus kimianya untuk yang senyawa A, N-nya ada 2, O-nya ada 1. Untuk senyawa B, N-nya ada 2, O-nya ada 2. Dan untuk senyawa C, N-nya ada 2, O-nya ada 3. Untuk senyawa D, N-nya ada 2, O-nya ada 4. Ya, jadi ini rumus kimia dari senyawa yang dihasilkan dari reaksi antara nitrogen dan oksigen. Ya, jadi senyawa ini keempatnya memenuhi hukum Dalton. Nah, gimana untuk hukum Dalton? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa WA ke Bapak. Kira-kira bagian mana yang masih belum paham. Nah, berikutnya untuk latihannya akan Bapak kirimkan segera. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.